Baiklah Bapak Ibu sekalian, para pasien, keluarga yang saya kasihi, pada kesempatan kali ini di mana saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya diminta membawakan, selayang pandang tentang MND ALS, pandangan pakar neurologi dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Baiklah, mungkin, akan ada banyak beruang selama talk kita ke depan. Saya ingin menggunakan teddy bear ini, sebagai ilustrasi untuk presentasi saya kali ini. Seringkali pasien ALS tentunya setelah mengalami banyak perjalanan, diagnosisnya juga lama, lalu setelah mendengar diagnosis dokter bahwa ini memang betul adalah ALS, saya tidak dapat membayangkan perasaannya, tapi saya mungkin berpikir bahwa, pasti ada banyak pertanyaan, banyak asumsi, ketidakpastian, kemudian juga kekhawatiran dan kecemasan, termasuk perasaan sendirian, apakah, ada orang lain yang juga sama sakit seperti saya. Nah, pada kali ini, di perjumpaan kita hari Sabtu ini, saya ingin menyampaikan bahwa semoga Bapak Ibu pasien ALS, dan keluarganya yang mengikuti sesi kita pada kali ini tahu bahwa ada support, ada dukungan yang diberikan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dukungan ini mungkin, tidak sama bentuknya, tetapi berdasarkan niat tulus ingin berkontribusi, ingin membantu Bapak dan Ibu sekalian, termasuk dari pihak kami. Hari ini saya akan berbagi mengenai pandangan neurologi atau dokter spesialis syaraf mengenai ALS. Mungkin saya akan lebih titik beratkan pada diagnosis dan terapi. Sekedar statistik, a few catch up saja Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya bagaimana sih risiko saya terkena ALS gitu ya. Dikatakan bahwa lifetime risk untuk seseorang terkena ALS itu 1 dari 400. Artinya kalau kita datang ke sebuah ruangan dan ada 400 orang yang duduk di kondangan itu, ada satu yang memiliki resiko yang bisa terkena ALS dalam satu lifespan sepanjang usianya. Dan insiden ALS masih tergolong tentunya penyakit yang jarang bila dibandingkan dengan penyakit syaraf lainnya seperti stroke, atau misalnya, epilepsi dan yang lain-lain. Termasuk jarang sekitar 1-2%, jadi artinya 1 sampai 2 per 100.000 populasi. Tapi tentunya ke depannya seiring dengan angka harapan hidup yang semakin tinggi, akhirnya akan ada lebih banyak lagi populasi lansia di dunia, kemungkinan akan kita melihat pertambahan dari, insiden dari penyakit ALS ini. Karena kita tahu ALS ini sering ditemukan pada pasien paruh baya dan lansia. Nah, 90% dari ALS bersifat sporadis, disebut sebagai sporadic ALS. Artinya bila ada 100 pasien ALS, di rumah sakit, 90 orang itu kalau kita tanya dia tidak memiliki riwayat anggota keluarga dengan ALS. Artinya, 10 orang dalam 100 pasien ALS itu yang ternyata, oh ya ternyata adiknya juga mengalami keluhan yang sama, atau mungkin kakaknya juga lumpuh, dianya juga lumpuh. Jadi hanya sebagian kecil dari ALS itu, bersifat familial. Nah, mungkin saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, sudah dijelaskan oleh dokternya, tetapi tidak ada salahnya kita review kembali secara cepat. Kalau kita lihat bahwa ini adalah satu sel syaraf, ya ini badannya, lalu ini dia akan memberi, komando, command, perintah ke otot. Jadi intinya kalau saya mau mengangkat pensil ini, artinya otak saya menyuruh otot tangan saya mengangkat pensil ini, dan semua itu bagus misalnya karena saraf ini memberikan makan, nutrisi ke otot. Kalau pada amyotrophic lateral sclerosis itu terjadi kerusakan atau degenerasi pada sistem upper motor neuron yang tersebarnya di otak dan di medula spinalis. Di sini kita lihat bahwa otot yang sehat gitu ya, karena sarafnya juga sehat, maka dia akan ginu-ginu kalau orang bilang gitu kan, the size is normal. Kalau pada ALS, karena adanya terjadi kerusakan pada motor neuron, yaitu saraf yang mengurusi semua pergerakan atau motorik, maka kita lihat ototnya menjadi seperti malnutrisi, kurang makan, ukurannya
menjadi mengecil sehingga kekuatannya juga melemah dan pasien mengeluh bahwa kok saya sekarang udah nggak bisa lagi megang pensil atau nulis atau yang lain-lain. Walaupun sebenarnya otot ini mungkin masih oke, tetapi karena dia tidak mendapatkan impuls yang benar dari motor neuron saraf tersebut, akhirnya ototnya menjadi atrofi, mengecil atau kisut. Nah, tadi kan dikatakan bahwa terjadi kerusakan pada upper motor neuron atau sistem syaraf. Selalu ditanyakan siapa yang bikin, kenapa bisa rusak, kenapa kok bisa dimulai rangkaian peristiwa sehingga menyebabkan kerusakan pada upper motor neuron. Sampai saat ini penyebab pasti ALS belum diketahui, karena memang mekanismenya sangat kompleks. Ini pun yang saya taruh di sini Bapak dan Ibu hanyalah penyederhanaan dari sekian banyak teori. Ada yang bilang karena katanya genetik, ada yang bilang karena faktor peradangan, ada yang bilang karena banyak sekali teori-teori tersebut. Sampai saat ini diduga bahwa bukan hanya satu faktor yang berperan, tetapi mungkin kombinasi antara beberapa faktor. Kita lihat di sini seperti ada neraca ya Bapak dan Ibu, jadi ada faktor genetik, ada mutasi ya, sudah ada sekitar 700 gen yang diidentifikasi berkaitan dengan ALS, tetapi yang paling sering disebut tentunya yang SOD1, lalu C9orf dan yang lain-lain, dan termasuk faktor lingkungan. Jadi mereka merasa bahwa kadang mutasi genetik itu pun tidak cukup atau faktor lingkungan saja tidak cukup. Jadi penyebabnya itu kompleks dan multifaktorial. Jadi penyebabnya banyak antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Ini terlalu ilmiah, I know it's too scientific, tetapi saya hanya letakkan di sini bahwa kalau kita lihat bahwa sebenarnya yang paling banyak kan ALS yang sporadis, baru yang familial, yang ada keturunan. Yang familial hanya 10%. Tapi ternyata faktor mutasi genetik ini paling banyak justru di ALS yang tipenya familial dibandingkan yang sporadis. Dan ini hanya sekedar update bahwa saintis sudah bisa mendecode ada sekitar 700 gen ya yang sudah sedang diteliti. Nah, kembali lagi bahwa pertanyaan kenapa bisa begitu, seringkali saya juga ditanya apa ya faktor risiko bisa kena ALS, karena penyebabnya juga belum diketahui. Sampai saat ini pendapat-pendapat masih kontroversial. Selain faktor genetik tadi ya Bapak dan Ibu tentang mutasi gen, faktor lingkungan ini belum bisa ada yang pinpoint secara jelas kecuali untuk ALS tertentu misalnya yang di Kepulauan Guam atau yang itu memang ada berpengaruh gitu tentang faktor lingkungan. Diduga katanya merokok, lalu ada yang bilang karena trauma kepala, lalu ada yang bilang veteran habis berperang karena mungkin exposure kepada senjata timbal atau bahan-bahan toksik di senapannya. Nah, ini semua baru sekedar kemungkinan tendensi. Tetapi tadi saya tegaskan lagi bahwa itu kemungkinan adalah faktor kombinasi antara genetik dan faktor lingkungan. Diketahui sebenarnya ALS ini juga disebut Bapak dan Ibu ini adalah Charlie Chaplin ya. Jadi ketahuan angkatan saya. Ini Charlie Chaplin, dia adalah aktor pantomim yang sangat terkenal. Nah, kenapa saya letakkan fotonya Charlie Chaplin di sini? Karena ALS is known sebagai the great imitator. Jadi dia di awal penyakit sulit sekali dideteksi karena dia menyerupai banyak penyakit lain. Saya yakin mungkin pasien bisa cerita awalnya dia nggak enak di tenggorokannya, terus berobat ke dokter THT, lalu nggak ada apa-apa, terus berobat lagi kemana-kemana sampai akhirnya dikatakan ALS. Atau bisa juga karena dia lemah sebelah, cuman tangannya disangka stroke. Jadi memang di stadium awal ALS ini kadang gejalanya belum jelas sehingga sering dibilang sebagai the great imitator. Intinya adalah gejala utama dari ALS itu wajib ada kelemahan atau kelumpuhan otot yang motorik bersifat progresif, maksudnya semakin menurun. Mengapa saya meletakkan ini? Karena banyak sekali yang kadang suka cemas, baru kedutan sedikit atau kram sedikit karena dia browsing di Google, terus saya kena ALS gitu. Padahal ya memang kedutan atau kram atau apa salah satu gejala dari ALS, tapi dia Bapak dan Ibu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kram, kedutan itu harus disertai dengan adanya kelemahan atau gejala lain.
Kalau hanya kram atau kedutan-kedutan saja itu masih mungkin ada penyakit-penyakit lainnya. Jadi gejala highlight utama seseorang diduga ALS itu ada kelemahan atau kelumpuhan otot yang sifatnya progresif, artinya semakin bertambah progresif. Jadi kalau tadinya masih bisa ngangkat tangan, 6 bulan lagi udah lemes, nggak bisa ngangkat lagi. Nah, kita lihat bahwa kelemahan yang tadi itu bisa dimulai pada limb onset, artinya dimulai itu pada lengan atau tungkai, atau dia bulbar onset, di mana kelemahannya dimulai pada otot menelan atau bicara. Kalau pada limb onset yang merupakan jenis ALS yang paling jelas, biasanya pasien cerita dia mulai kok kalau jalan tidak seimbang, atau yang tadinya sering kerja pegang mouse, nggak bisa lagi pegang mouse, lalu dia juga merasa balance ya, ketidakseimbangannya terganggu, atau drop foot, jadi kalau berjalan tuh kok telapak kakinya berat. Nah, atau bisa juga dengan dimulai pada bulbar onset tadi, artinya pelo atau cadel, dia merasa bicaranya kok kayak lidahnya itu pendek, biasanya bahasa pasien seperti itu, termasuk tersedak kalau makan, minum, kok nggak lancar. Gitu. Jadi ALS, kelumpuhan pada ALS dibagi bisa dimulai pada otot-otot anggota gerak tubuh atau limb onset atau otot bulbar onset yang untuk menelan dan bicara. Nah, tadi kita lihat bahwa dari tadi yang saya jelaskan ALS ini gejala utamanya adalah kelumpuhan otot atau motorik. Artinya dia berhubungan dengan semua pergerakan. Tetapi ternyata konsep ALS sudah sangat berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau dulu dikatakan bahwa ALS ini adalah sesuatu yang homogen, artinya cukup motorik, cuman mengganggunya pergerakan saja. Di current trend saat ini, spektrum penyakit ALS sudah dikatakan ini sangat heterogen. Artinya bisa saja pasien ALS memiliki keluhan lain selain kelemahan otot, misalnya kesemutan, atau baal, atau kebas. Bisa juga ada gangguan buang air kecil, buang air besar, termasuk di sini gangguan berpikir atau kognitif. Biasanya pasien yang didiagnosis ALS masih memiliki pola pikir yang baik, fungsi kognitif yang baik, namun pada 25% pasien bisa mengalami kemunduran kognitif seperti kepikunan atau demensia. Secara lebih spesifik itu adalah demensia frontotemporal. Yang ingin saya jelaskan dari slide ini bahwa Bapak dan Ibu sekalian, jadi ALS tadi saya ingatkan the great imitator. Jadi ada banyak sekali kemungkinan variasi dari penyakit ini selain sekedar cuma otot yang lemah. Nah, kemudian kita lihat bahwa ALS itu ternyata hanyalah bagian dari spektrum penyakit motor neuron. Jadi kita lihat ini adalah penyakit motor neuron, ini adalah ALS, dan ternyata ALS memiliki banyak sekali varian. Ada yang disebut sebagai brachial amyotrophic diplegia, ini namanya aja ribet, sampai lidahnya keselep-selep. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata kalau ada pasien yang bilang bahwa dia didiagnosis ALS, lalu ada keluarga yang lain bilang, oh iya nih istri saya didiagnosis ALS, itu agak sulit untuk membanding-bandingkan, kamu lemahnya di mana, kamu lemahnya di mana. Karena ternyata ALS ini banyak sekali variannya, seperti kita lihat di sini. Jadi memang agak sulit untuk compare, membandingkan kondisi yang satu dengan yang lain karena berbeda-beda kemungkinan tipe ALS-nya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa udah Charlie Chaplin, the great imitator, lalu juga ada banyak variannya. Jadi kadang memang pasien dan keluarganya bisa lelah ya dalam mencari diagnosis gitu, karena prosesnya cukup memakan waktu. Ada survei yang bilang bahwa dari proses gejala dimulai hingga akhirnya diagnosis itu bisa memakan waktu 12 sampai 18 bulan. Bayangkan setahun sampai 1,5 tahun. Nah, bagaimana dengan gimana sih caranya bahwa seseorang didiagnosis kena ALS? Tentunya harus ada klinis. Makanya saya tidak pernah bisa mendiagnosis ALS kalau hanya berdasarkan pesan WA atau apapun, karena ini pasien betul-betul harus diperiksa oleh dokter, diperiksa refleksnya, diketok-ketok gitu ya seperti gambarnya, lalu ada pemeriksaan motorik, lalu ditunjang oleh pemeriksaan elektromiografi.
Nah, kenapa saya masukkan EMG di sini? Karena seringkali banyak yang merasa bahwa udah yakin lah klinisnya ALS. Tetap harus di EMG. Mengapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena untuk menyingkirkan, ini benarkah ALS? Jangan-jangan ada penyakit lain, atau penyakit lain yang bisa ditreat misalnya, atau malah memang mengkonfirmasi ini betul ALS. Jadi kadang kalau ada pasien yang ingin bergabung dengan yayasan, kebetulan karena saya salah satu admin di Facebook, saya selalu tanyakan sudah EMG atau belum. Gitu. Kalau belum EMG, kami wajibkan untuk EMG terlebih dahulu karena ini penting. Lalu setelah itu kita juga memerlukan pemeriksaan lain seperti imaging, MRI, CT scan, itu tergantung dari opini klinis dokter yang memeriksa Bapak dan Ibu sekalian. Dan sering juga diperlukan pemeriksaan tambahan lab, darah, biasanya yang sering itu adalah enzim otot, dan lain-lain, bahkan sampai pengambilan cairan otak. Kalau memang diperlukan ya, kalau dari dokternya memang merasa masih kurang banyak evidence atau bukti untuk mendukung ini ALS atau bukan. Nah, kalau misalnya ternyata memang diagnosisnya berdasarkan klinis dan lalu juga dengan EMG dan dengan melakukan pemeriksaan penunjang lainnya ternyata sudah terkonfirmasi ini adalah ALS, selanjutnya pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa berpikir, sebenarnya ini refleksi buat saya juga, buat saya sebagai manusia bahwa memang kita harus berpikir tentang what matters to you dalam bahasa Indonesianya mungkin hal apa saja yang sebenarnya kita sukai dan kita inginkan dalam hidup. Kenapa diletakkan di sini? Karena ini penting untuk nanti dokternya menentukan juga bersama-sama arah terapi bagi PALS. Jadi tujuan untuk setelah diagnosis sudah tercapai, fokusnya adalah kualitas hidup. Nah, mungkin seringkali juga banyak yang mengatakan bahwa udah nggak ALS, nggak ada obatnya, nggak ada treatmentnya, buat apa gini-gini. Sebenarnya itu juga ada satu paradigma yang harus mau dibenarkan karena sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dikerjakan dan kita sudah melihat teman-teman dari AMN di Malaysia, dari Prof. Loh dan tim paliatifnya, ada banyak sekali yang bisa dikerjakan untuk pasien ALS dengan fokusnya adalah sebenarnya kualitas hidup bagi pasien tersebut. Kalau saya boleh bagi menjadi dua tujuan besar dari kualitas hidup itu adalah yang pertama, kita ingin meringankan gejala-gejala dari Bapak dan Ibu dengan ALS yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kita sebutnya dalam kedokteran itu sebagai symptomatic treatment. Lalu yang kedua, ini juga opsional tentunya, kita berusaha melambatkan laju penyakitnya dengan menggunakan disease modifying treatment. Nah, jadi untuk kualitas hidup ini melalui dua pendekatan ini. Lewat gejala-gejala yang nggak enak, nggak nyaman, kita bantu agar lebih nyaman, dan yang kedua melambatkan laju penyakit. Di sini saya selalu tegaskan bahwa ini adalah mengenai pasien, bukan saya, bukan keluarganya, ini pasien yang mengalami sehingga pasien selalu memiliki hak otonomi untuk menentukan pengobatan atau terapi yang diinginkan. Jadi dalam setiap konsultasi, pastikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat informasi selayak-layaknya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya dari dokter yang menangani, dan lalu bisa bersama-sama berembuk, berdiskusi, menentukan kalau di misalnya ini, apa ya opsinya. Nah, tentunya bukan keluarga yang memutuskan, kecuali kalau sudah ada kepikunan atau demensia, itu memang agak lebih sulit ya Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu dengan ALS memiliki hak otonomi untuk menentukan pengobatan atau terapi apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kalau merawat pasien ALS atau ALS care itu tidak pernah mungkin hanya dokter syaraf bertemu di poliklinik paling setengah jam, kalau saya kadang 45 menit sebelum ada pasien lain. Nah, jadi tidak mungkin sekali Bapak dan Ibu bahwa hanya dokter spesialis syaraf. Sangat memerlukan kerjasama dari tim yang terdiri dari, kita lihat di sini ada banyak sekali ya, ada dokter paliatif care seperti Prof. Loh dan timnya kalau di Malaysia, lalu juga kita lihat yang paling penting dokter rehabilitasi medik, fisioterapis, lalu ada terapi bicara,
ada dokter paru, ada dokter occupational, termasuk juga dokter umum, family doctor sangat diperlukan untuk home visit karena setahu saya banyak sekali dokter spesialis kalau di Indonesia tidak bisa home visit apalagi di era COVID. Jadi kadang kami sangat butuh bantuan dari family doctor. Termasuk di sini social counselor dan juga tentunya yayasan berbasis komunitas seperti MND Malaysia dan Yayasan ALS Indonesia. Saya setiap kali mendiagnosis atau ada pasti saya infokan tentang keberadaan yayasan. Nah, lalu juga ALS Care itu dalam perawatan pasien ALS itu selalu disesuaikan sangat dinamis tergantung dari stadium penyakit ALS itu sendiri. Jadi ada yang masih di awal, mungkin dia belum terlalu banyak butuh obat, lalu ada yang sudah lebih lanjut dan ada yang lebih lanjut lagi yang mungkin perlu mesin ataupun selang. Jadi itulah kenapa Bapak dan Ibu sekalian perlu kontrol ke dokter. Di era sekarang, di era COVID, ada fasilitas telemedicine, silahkan digunakan, karena memang kita lihat bahwa sesuatu yang sudah kita anggap bahwa udah treatmentnya itu aja terus, tetapi ternyata ALS ini kan dinamis, akan berubah gitu. Jadi maka perawatannya pun, fisioterapinya, speech terapinya, semuanya disesuaikan dengan stadium dari penyakit ALS ini. Contohnya kalau sebelumnya dia misalnya mampu untuk melakukan latihan repetisi 20 kali. Sekarang karena agak mundur dia nggak bisa, kita kan tidak mungkin memaksakan standar yang 20 kali malah jadi pasien jadi kecewa dan capek. Jadi harus disesuaikan dengan stadium ALS itu sendiri. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada banyak yang bisa dikerjakan bagi pasien ALS. Karena kita lihat ada beberapa gejala-gejala dari ALS yang menyebabkan ketidaknyamanan. Contohnya air liur, lalu kram atau kaku otot, sulit tidur, ini sering ya Bapak dan Ibu. Lalu sembelit, BAB-nya tidak lancar, lalu gangguan mood atau emosi, ada depresi, ansietas. Ini semua hanyalah sebagian dari mungkin ada banyak lagi yang lain, cuman saya tuliskan beberapa saja yang saya sering jumpai di praktek sehari-hari. Dan tentunya yang saya highlight di sini adalah nutrisi dan pernafasan, karena mengenai nutrisi dan pernafasan ini adalah termasuk dua hal penting yang sering menyebabkan kecemasan, kemudian juga emergency, krisis, dan yang lain-lain, yaitu nutrisi dan pernafasan, kadang terutama pernafasan. Karena dua hal tadi yang menjadi fokus, saya akan bacakan ringkasan sejenak tentang nutrisi pada pasien ALS dari sudut pandang neurologi tentunya. Jadi kita memang harus mewaspadai kalau misalnya pasien sudah mulai tersedak saat makan dan minum, ukur berat badan bila memungkinkan, dan bila turunnya signifikan, disertai rasa lelah, pasien jadi sangat tidak bergairah karena kurang makan ya, bayangin kita kurang makan terus kan, otomatis jadi lemas, nggak bisa berpikir, boleh dipertimbangkan selang makan atau NGT atau PEG. Nah, kita juga ensure bahwa pasien ini, keluarga memberikan makanan itu disesuaikan dengan kemampuannya. Misalnya sekarang dia masih bisa makan nasi, tapi mungkin ada saat di mana hanya bisa makan bubur saring, misalnya seperti bubur yang di blender. Dan kemudian hindari konsistensi yang terlalu encer. Bisa ditambahkan pengental seperti maizena, jelly, dan yang lain-lain. Kalau kita paksakan terus makan nasi sudah kesel-keselak, bahaya, nanti bisa aspirasi, masuk ke paru-paru, dan jadi radang paru-paru. Kemudian pastikan tinggi kalori, karena memang pada pasien ALS, ini metabolisme cepat sekali, hipermetabolisme. Jadi kalau dia duduk, pasiennya duduk, itu ibaratnya dia sedang maraton, tapi dia duduk gitu. Karena memang metabolismenya sangat tinggi, jadi butuh kalori yang lebih tinggi. Jadi silahkan berikan mentega, nggak ada pantangan jadinya, es krim apapun, kecuali kalau memang pasiennya ada kondisi medis seperti kencing manis atau hipertensi, itu mungkin disesuaikan. Lalu ini lakukan perawatan mulut harian, ini saya rasa nanti Prof. Loh, saya belajar ini dari Prof. Loh, bagaimana sebenarnya keluhan air liur, lendir, dan lain dimulai dengan melakukan perawatan mulut harian yang benar dan tepat. Dan bisa kalau ada fasilitasnya silahkan konsultasi dengan dokter gizi. Nah, pemasangan selang makan ini entah dari hidung atau misalnya dari lambung itu sesuai
indikasi dan atas persetujuan pasien. Saya tidak pernah mencolok lambung atau hidung siapapun tanpa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan memang pasiennya yang menginginkannya. Karena memang tindakan ya NGP ini tentunya memang tidak nyaman dan PG ini juga tindakan. Tetapi kalau memang pasien bersedia tentunya kita boleh kerjakan dengan persiapan. Nah, ini adalah chin tuck manuver. Hati-hati pada yang sudah lehernya lemah sekali pada pasien ALS. Ini kadang bisa diajarkan oleh dokter fisioterapi, rehabilitasi medik agar makannya, menelannya lebih nyaman. Nah, kalau untuk pernafasan, sebenarnya ini yang paling sering, yang paling ditakuti, yang paling dicemaskan, dan juga kondisi yang paling sering mengarah kepada gegawat daruratan adalah pernafasan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya krisis pernafasan itu tidak pernah terjadi secara mendadak. Biasanya sudah ada tanda-tanda, di sini saya tuliskan dari Lee et al. Jadi sebenarnya sudah mungkin dia ngerasa letih dan lemah, nyeri kepala di pagi hari, sulit berkonsentrasi. Lalu kalau malam dia selalu tidur, terbangun-bangun tidurnya. Kemudian sudah mulai nggak nafsu makan. Jadi gejala gangguan otot nafas ini bukan sekedar cuma nggak bisa napas atau shortness of breath, tapi ternyata bisa dengan gangguan-gangguan yang kesannya nggak ada hubungannya ya Bapak dan Ibu, seperti nyeri kepala dan lain-lainnya. Ini semua karena kadar karbon dioksidanya yang tinggi dalam darah. Boleh kalau ada di rumah alat oximetri yang sekarang di era COVID rata-rata harusnya udah punya semua ya. Coba diukur pada saat jam 2-3 pagi atau pas dia lagi nggak bisa tidur gelisah apa jangan-jangan karena ada masalah pernafasan. Lalu saya sarankan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan imunisasi tentunya pneumonia dan imunisasi COVID karena ALS sendiri bukan kontraindikasi untuk COVID. Dan selalu konsultasikan dengan pihak medis untuk keluhan lendir, dahak atau apapun. Bisa diajarkan latihan pernafasan, breathing exercise dengan dokter fisioterapi, dan bila pasien bersedia, boleh digunakan mesin NIV, non-invasive ventilation, termasuk tracheostomy. Di Indonesia, mesin NIV ini masih sangat jarang sekali dipakai, tapi kalau tracheostomy yang dirawat di rumah, mungkin ada beberapa pasien, tapi itu juga sangat jarang. Nah, di sini saya sharing beberapa sebenarnya perawatan itu alat-alat yang simple, sederhana, tetapi mungkin dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Contohnya untuk gangguan komunikasi. Kadang suka dipaksakan tetap berkomunikasi lewat mulut, padahal sudah tidak jelas lagi bicaranya. Jadi memang harus melakukan modifikasi dengan gaya komunikasinya. Nah, ini seperti ada papan alfabet. Waktu itu ada seorang keluarga dari Yayasan ALS yang sharing, oh kalau mama saya pakai papan huruf, jadi dia komunikasinya dengan papan huruf. Ada juga waktu itu pasien saya, dia pakai papan huruf, karena kakinya yang masih bisa gerak, dia coba tunjuk pakai kaki. Lalu untuk pasien-pasien yang sudah begini ya Bapak dan Ibu, itu yang benar-benar udah drop neck, itu sangat penting sekali untuk diberikan penyanggah leher. Nah, saya sering mendengar betapa sulitnya mencari penyanggah leher yang nyaman dan enak dikenakan. Semoga nanti juga akan lebih banyak pilihan di Indonesia mengenai alat-alat suportif bagi pasien ALS. Ada banyak tipe, silakan Bapak dan Ibu coba, atau bisa juga salah seorang keluarga itu jadi kursinya dibuat tinggi, kemudian diikat kitanya ke kursinya. Karena ini bahaya bila lehernya terlalu jatuh, maka itu akan mengganggu sekali syaraf lehernya. Dan akhirnya jadi kesemutan, pegal, dan berbahaya itu dropnya. Lalu ini adalah kasa yang digunakan untuk membersihkan mulut secara rutin pada pasien ALS. Dengan perawatan mulut harian yang dibersihkan 10 mulut, seperti mulut bayi, sebenarnya itu dapat mengurangi keluhan lendir atau mulut yang tidak nyaman kalau dilakukan rutin. Ini adalah beberapa gambar dari buku yang dikeluarkan oleh Dr. Loh dan saya juga. Ini adalah para pasien, ini adalah yang menggunakan PEG, kemudian ini mencoba mesin NIV, ini berkomunikasi secara canggih dengan eye tracker device. Kebetulan pasiennya memang orang teknologi informasi, jadi sangat senang pada saat menggunakan eye tracker ini.
Lalu ini adalah settingan dari pasien yang dengan ventilator dan home care sudah hampir tahun kelima. Ini adalah kamarnya, settingannya. Nah, mungkin yang mau saya juga sharing adalah seringkali keluarga bilang, kasih obat dok, gitu. Saya sering tanya, oke saya kasih obat, tetapi apakah betul sudah dikerjakan perawatan mulut hariannya dibersihin belum, lendirnya, atau misalnya udah di fisioterapi belum, udah dijemur belum pasiennya di kursi roda, kena matahari supaya nggak vitamin D-nya kurang, gitu. Enggak dok, pokoknya kasih obat aja. Nah, jadi sebenarnya obat pada pasien ALS itu harus bersama dengan terapi non-medikamentosa, maksudnya di luar obat, supaya efektif. Jadi saya selalu bilang bahwa tidak bisa kita hanya mengandalkan obat gitu, harus ada hal lain yang dikerjakan. Misalnya kasih obat buat kramnya, kasih obat buat kakinya. Tetapi pasiennya tidak di fisioterapi, tidak digerak-gerakan di rumah, kan otomatis akan kaku dan sakit ya Bapak dan Ibu. Jadi memang harus minum obat, betul dokter siap bantu dari segi medikamentosanya, tetapi harus juga ada terapi di luar obat-obatannya. Termasuk juga di sini riluzol, edarafon, apapun itu kalau misalnya tidak dibarengi dengan terapi fisio dan lain tentu akan lebih efektif gitu. Saya selalu menggunakan analogi kalau anak kecil yang baru belajar jalan, andai kata saya hanya berikan vitamin yang paling mahal, tapi tidak saya titah-titah, tapi saya nggak ajarin apakah dia bisa pinter, dibandingkan bila anak ini saya ajarin, saya titah-titah, saya stimulasi, gitu kan, pasti bisa zen dan pasti bisa titah-titah. Apalagi kalau ditambah vitamin. Jadi obat dan dengan non-obat itu saling sinergis, saling mendukung. Di sini yang saya tegaskan tadi, seringkali memang obat tentu diperlukan pada kondisi-kondisi di mana sudah tidak bisa lagi dihandle tanpa obat. Tentunya dukungan keluarga, dukungan pihak yang teman terdekat, itu menjadi salah satu terapi yang penting, juga fisioterapi, speech terapi, dan juga psikologis dan yang lain-lain, bukan hanya sekedar mengandalkan obat. Nah, saya juga membahas mengenai advanced care planning karena ini penting, Bapak dan Ibu silakan juga berdiskusi dengan tim medis yang menangani Bapak dan Ibu tentang apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dan sebenarnya ACP ini sifatnya fleksibel, Bapak dan Ibu boleh ganti kapan saja. Misalnya hari ini kayak, dok kayaknya saya nggak mau dipasang PEG deh, tapi nanti kemarin baru ngalamin ada pasien yang menolak PEG, tapi 2 minggu lagi dia datang bilang, kayaknya saya mau dipasang PEG. Nggak ada salah benar kok Bapak dan Ibu. Remember bahwa pasien adalah fokusnya apa yang mau coba kita kerjakan. Jadi kalau berubah tinggal dikasih tahu ke tim dokternya. Jadi contohnya ACP ini adalah apakah mau nanti dipasang PEG, mau pakai NIV, apakah nanti mau pasang ventilator, apakah nanti kalau terjadi kegawat daruratan mau dirawat inap, dan lain-lainnya. Kemudian ini penting karena sering sekali saya juga sebagai pihak medis melihat ada banyak konflik nanti yang timbul dari keluarga. Karena biasanya otonomi pasien ini pada pasien yang fungsi kognitifnya bagus ya, dia menyatakan mau minimal terapi aja, nggak mau minum ini, nggak mau minum itu, pokoknya udah ini aja. Nah biasanya nanti yang keluarganya nggak bisa terima. Lalu akhirnya di ruang poliklinik saya jadi ada konflik tuh. Kenapa nggak mau ini? Kenapa? Nah, maksud saya tadi saya tegaskan kembali bahwa dalam terapi apapun pasien memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik buat dirinya. Nah, maka dari itu untuk menghindari konflik ini tadi penting adanya ACP karena saya menganalogikan ACP ini seperti mercusuar kalau lagi badai, lautnya lagi marah, lagi ngamuk, maka ada mercusuar yang memberikan cahaya. Maksudnya kalau ada kejadian kegawat daruratan tiba-tiba atau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada krisis secara medis, tetapi ACP ini sudah pernah dicatat oleh dokternya bahwa pasien menolak ini atau pasien setuju ini. Maka ini semacam menjadi panduan untuk tim dokter dan juga keluarganya menentukan untuk memberikan apa sih yang diinginkan oleh pasien ini. Jadi silakan bila dokternya Bapak dan Ibu belum mulai ACP, kadang-kadang boleh silakan tanya apa itu ACP dan mau dimulai diskusi juga senyamannya Bapak dan Ibu saja.
Tetapi sampaikan tiap berobat ke dokter syarafnya atau ke dokter paliatifnya, sampaikan apa keluhannya dan juga apa yang diinginkan atau tidak diinginkan. Nah, saya juga letakkan sisipan di sini untuk Bapak dan Ibu yang mungkin merawat pasien dengan ALS, untuk keluarganya yang luar biasa. Ada banyak sekali juga mungkin terjadi caregiver burnout. Jadi dalam merawat pasien ALS, mohon juga jaga kesehatan bagi Bapak dan Ibu sekalian, keluarga-keluarga yang terkasih dan hebat luar biasa. Nah, ada banyak sekali penelitian, tentunya sangat exciting Bapak dan Ibu, yang terbaru itu ada reldesemtiv, ada yang lain-lain, semuanya sedang phase 3 trial. Kemudian edarafon juga sedang dibuat menjadi sediaan oral ya, tablet maksudnya, dan juga kalau tidak salah Centaur untuk yang ini oral sodium tahap 3. Jadi ada banyak exciting untuk treatment ALS. Tapi memang ada yang pernah mengeluh, kok pelan banget ya dok, gitu, kok susah banget. Karena memang penyakitnya susah secara kompleks untuk dicari etiologinya, ada banyak jalur, ada banyak pathway yang bisa menyebabkan kerusakan motor neuron. Tapi saya lihat sedikit demi sedikit mulai terkuak. Yang tadinya kita tidak memiliki banyak informasi tentang ALS, sekarang bayangkan kita sudah bisa mengidentifikasi 700 gen untuk ALS. Jadi kita tetap berharap, tetap tawakal, percaya, dan berusaha. Suatu saat nanti ada kabar yang lebih baik lagi. Jadi secara kesimpulan, penyakit ALS yang kompleks ini dapat ditangani melalui kerjasama yang multidisipliner bersama keluarga atau caregivers, termasuk yayasan tentunya yang berbasis community. Diagnosis ALS terkadang sulit karena gejala yang menyerupai penyakit ini bisa mirip tumpang tindih dengan penyakit lain. Nah, untuk mendiagnosis seseorang harus ada pemeriksaan klinisnya, neurologi, dokternya megang dan meriksa pasien, ditunjang oleh EMG, dan bila diperlukan MRI, CT scan, lab darah, dan yang lain-lain. Lalu diskusikan selalu antar pasien itu dengan keluarganya, dengan dokter yang merawat, tentang advance care plan, di mana intinya apa yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh person with ALS. Saya mungkin karena tadi saya bilang bahwa beruang adalah temanya, jadi ini beruang di akhirnya. Sometimes we need someone to simply be there, not to fix anything or do anything in particular, but just to let us feel we are supported and cared about. Kadang nggak perlu banyak bicara, cuman ada di situ sudah sangat berarti buat pasiennya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat MND atau ALS melalui kacamata dari dokter spesialis syaraf.